Shalom anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu hari ini masih tetap semangat untuk BDR kita ya nak ya. Jangan mundur, jangan malas ya untuk belajar ya nak ya. Walaupun pada saat ini keadaan kita belum memungkinkan untuk pembelajaran kita di sekolah ya nak ya. Nah hari ini tanggal 11 Mei 2021 kita belajar tema 8 subtema 3 PB 4 mata pelajaran PKN mengenai bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Itu nanti ibu akan menjelaskan bahasa Indonesia menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tertulis dan visual. Itu tidak ibu berikan karena sudah ibu berikan ya nak ya pada materi sebelumnya. Lalu IPS menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah itu akan ibu berikan di penjelasan materi nanti. Nanti kita berdoa bersama ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh merasakan atas kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kecerdasan, kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada, dan jikalaupun ada orang yang di sekitar kami, siapapun itu Bapak, baik orang tua kami, teman kami, begitu juga lingkungan sekolah ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ya Bapak, sampai saat ini belum juga selesai. Kami mohon ya Tuhan, izinkanlah negara kami pulih kembali seperti sebelumnya. Hilangkanlah COVID-19 ini ya Bapak secepat mungkin, agar kami boleh beraktivitas seperti biasanya, terutama untuk sekolah ya Tuhan. Kami rindu sekali belajar di sekolah. Kami mohon ya Bapak, berkatilah doa kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran PKN mengenai sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Perlu kamu ketahui, toleransi itu dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu dapat diartikan sifat atau sikap toleran, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Bersikap toleransi bisa juga diartikan bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat gitu dia. Dan begitu juga pada sikap toleransi ini dalam keberagaman di Indonesia menjadi penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sikap toleransi juga dapat membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, dan memunculkan rasa nasionalisme.
Sikap toleransi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, berikut Ibu berikan contoh-contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan bermasyarakat. Ada 5. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Dan yang kelima, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Dan perlu kamu ketahui juga nak, masih banyak lagi sikap bagaimana cara kita menerapkan sikap toleransi di lingkungan masyarakat ya. Dan Ibu harap kamu melengkapi catatan kamu kembali yang Ibu berikan materi ini, karena materi ini sudah pernah diulang juga pada tema 8 subtema 1 PB 3. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi ini terjadi pada interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa ataupun barang yang bisa dilakukannya. Nah, yang dimaksud dengan konsumen yaitu seorang yang memakai barang atau jasa. Yang dimaksud dengan produsen, seorang pembuat atau penghasil barang ataupun jasa. Nah, tujuan kegiatan ekonomi ini yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi ini ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, tujuannya dari kegiatan ini menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi tersebut sebagai produsen. Nah, contohnya dari kegiatan produksi ini adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Lalu pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan begitu juga lemari. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Maksudnya kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Nah, tujuannya dari kegiatan ini supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi tersebut sebagai distributor. Nah, dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi sangat penting sehingga tercapai kesesuaian ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun di toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di wilayah. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan ini menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Nah, contoh dari kegiatan ini adalah makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, pada pelaku konsumsi ini seperti pada rumah tangga, lalu kebutuhan, lalu pemerintah, lalu perusahaan. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir, jenis pekerjaan dan kegiatan untuk memenuhi ekonomi. Contoh yang Ibu berikan, yang pertama guru. Nah, guru pekerjaannya itu guru, kegiatannya sebagai pengajar dan pendidik. Lalu yang kedua, jenis pekerjaannya atau profesinya adalah dokter. Tugas dia atau kegiatannya untuk memeriksa, mendiagnosis suatu penyakit, membantu pasien untuk sembuh dari penyakit
juga sebagai tempat berkonsultasi tentang masalah kesehatannya. Profesi yang ketiga ataupun pekerjaan yang ketiga yaitu arsitek. Nah, kegiatannya ini untuk merencanakan, merancang, dan mengawasi proses konstruksi bangunan sehingga memenuhi teknik, estetika, budaya, dan sosial. Nah, profesi yang keempat, pekerjaan yang keempat, tentara. Kegiatannya ini, tugasnya ini, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan. Nah, contoh yang terakhir Ibu berikan yaitu profesinya pilot. Kegiatannya itu untuk menjalankan mesin pesawat dan mengemudikan pesawat sesuai dengan rencana penerbangan, dan setiap saat harus siap dengan ide penyelamatan penumpang dan pesawat jika terjadi kondisi darurat atau sesuatu di luar rencana. Nah, itulah anak-anak Ibu pembahasan kita hari ini. Ibu harap kamu dapat Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk tugas Ibu berikan di halaman 152 itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ada keterangan dan ada gambar. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video. Kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah ini. Nah, maksudnya di tugas kamu itu kamu membuat ringkasan cerita atau sinopsis yang berceritakan cerita judul Cindelaras ya Nak ya. Gunakan dengan bahasamu sendiri. Maksudnya dengan bahasamu sendiri. Kamu menulisnya dengan kata-kata kamu sendiri ya Nak ya, bukan yang dimaksud menggunakan bahasa daerah ya Nak ya, menggunakan bahasamu sendiri. Maksudnya seperti ini. Ibu memberikan contoh cerita terjadinya Danau Toba, misalnya gini, judulnya terjadinya Danau Toba. Suatu ketika di suatu desa ada satu keluarga yang memiliki satu anak, bapaknya bernama ini, ibunya bernama ini, dan anaknya bernama ini. Nah, itu maksudnya dengan bahasa kamu sendiri ya Nak ya, bukan berarti bahasa kamu sendiri itu menggunakan bahasa daerah, bukan itu maksud Ibu ya Nak ya. Nah, itu saja tugas kamu yang Ibu berikan, hanya bahasa Indonesia saja, membuat sinopsis dari cerita Cindelaras ya Nak ya. Demikian, jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.